Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar faqad faza wa udkhilal jannah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa izah. Ibu-ibu jamaah mushola Nasirun, kembali kita mengawali wirid ini dengan memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada jam seperti ini kita masih berada pada majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan waktu ibu-ibu tidak sia-sia, mulai dari tadi habis sholat asar sampai nanti selesai. Mungkin menghabiskan waktu lebih dari 1 jam ya. Jadi waktu istirahat, waktu yang harusnya ibu tadi di rumah, tapi alhamdulillah ibu datang ke mushola dengan suatu tujuan. Mudah-mudahan kehadiran kita ini ada nilai-nilai kebaikan, ada nilai-nilai ibadah. Ternyata nilai-nilai kebaikan inilah nanti yang kekal, yang selalu bersama kita. Tak ada pun kita nanti di dunia ini, amal kita yang pada sore hari ini kita bawa. Jilbab ibu yang mahal itu nanti tinggal ya, rumah tinggal, harta tinggal, deposito ibu yang di bank itu pun tinggal. Tapi amal ibu sore hari ini tak tinggal ibu bawa. Ini kelebihannya. Pada waktu ini kita coba membahas tentang ada hal-hal yang pasti di dalam kehidupan kita. Kita semua ini ada yang pasti sama kita, yaitu mengenai maut, tentang meninggal atau disebut dengan kematian. Siapapun kita, bagaimanapun kita punya sehatnya sehat, tapi kalau masalah yang satu ini pasti, yaitu disebut kematian. Al-Quran menjelaskan, likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada ketentuannya, ada ajalnya, ada batasnya. Apabila ajal ketentuan itu sudah sampai, tidak boleh dimajukan dan tidak boleh dimundurkan sesaat pun, kata Allah. Inilah yang kita sebut dengan maut. Apa kata Rasulullah tentang maut? Kafa bil mauti wa izah. Cukuplah ketika engkau menyaksikan suatu peristiwa kematian itu sebagai pelajaran. Jadi ada pelajaran tertulis, ada pelajaran yang tidak tertulis. Apa pelajaran kalau ibu pergi melihat orang meninggal? Yang tidak tersurat itu apa yang ibu baca di situ?
Kan kita disuruh sering melihat, menjenguk atau mengunjungi orang yang ditimpa musibah atau dalam kematian. Bahkan ada kewajiban kita yang di dalam hukum disebut fardu kifayah. Apa pelajarannya, Bu? Kalau dia laki-laki, dulu gantengnya dia nih. Waktu dia hidup, ngomong sedikit aja orang sudah pergi, belum disuruh orang sudah pergi, main tunjuk aja selesai dia. Sekarang apa yang kita lihat, Bu? Jangankan menggerakkan tangannya, mengangkat, menunjuk orang, mengangkat tangannya pun dia tak bisa, Bu. Kita mandikan dia, buka baju pun dia tak bisa, Bu. Pernah Ibu mandikan mayat? Tak bisa dia buka baju. Iya nah, kalau ada yang bisa mayat buka baju mungkin kita lari ya, mau lari ya, Pak. Ini pelajaran yang tidak tertulis. Dulu hebatnya dia, ngomongnya didengar orang, tanda tangannya digunakan orang. Sekarang jangankan tanda tangan, ngangkat tangan, buka baju pun dia tak sanggup lagi. Rumahnya yang bertingkat, mobilnya yang mewah, ya, kebunnya yang berhektar-hektar, semuanya tak ada yang dia bawa. Saya punya kawan di rumah ini, punya mobilnya hampir 30 biji, ya. Saya ikut mengantarkannya ke kuburan, satu pun tak ada yang dia bawa, tinggal semua. Apa yang dia bawa? Ternyata dia cuma dibungkus dengan kain putih yang tidak berjamah. Ini pelajaran, Bu. Oh, gini rupanya. Apa pelajaran kita? Besok awak ini, aku nih, macam inilah besok nih. Rumah yang ini, kebun yang di sana, mobil yang di situ, habis tinggal semua. Yang ku bawa apa? Jilbab yang harga 250.000 ini tinggal di lemari, Bu. Ternyata yang dia bawa adalah amal kebaikan. Datang Ibu wirid sore ini Ibu bawa nanti. Sadar suka tak suka, sadar tak sadar, Ibu akan ditemani dengan amal baik kita. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbik. Harta, anak itu sekedar perhiasan dunia. Apa yang nanti tinggal, yang kekal sama kita itu apa? Yang kekal sama kita itu kebaikan kita. Ada orang hari ini sudah puluhan tahun dia di alam sana, tapi kebaikannya tidak pernah hilang di hati kita. Oh, mendiam siang. Sampai ada nama jalan Wandalan, ya, apa Wandalan ya kan? Jalan Merdeka ini Wandalan itu nama orang, nama orang Dumai yang lama meninggal. Kita pun kita kenal dengan orang, tapi namanya terkenal. Ada namanya Sudirman. Sudirman itu nama orang. Orangnya sudah lama meninggal. Kita pun tak pernah ketemu dengan orang itu, tapi namanya masih hidup di hati. Kenapa? Karena amal jasa baiknya di dunia. Boleh fisik jasad sudah tidak ada, tapi amal baiknya akan kekal. Termasuk inilah nanti bekal kita di alam barzah. Maka justru itu Rasulullah SAW di dalam salah satu hadisnya menjelaskan aksiru hazimul ladzat. Sesekalilah kita mengingat mati, jangan mikirkan hidup terus-terusan aja. Besok kalau dapat, kalau jadi ke Pekanbaru itu ada jilbab yang bagus di harga segini, ceritanya tak pernah cerita ingat mati. Besok tahun depan kalau masih kita bulan Ramadan ya ceritanya terus. Boleh itu Ustaz, boleh. Tapi jangan sampai kita lalai tentang akhirat kita. Kenapa?
Andailah ibu-ibu yang berbahagia sekali-sekali mikir, ditengok rumah kita sudut kiri, aku sering tengok rumah, tengok anak-anak, tengok istri. Satu saat kalian akan tinggal. Ternyata yang pergi itu saya sendiri, dan yang mempertanggungjawabkan amalku juga aku sendiri. Sayang pun kalian sama aku. Ini hati ini ngomong dengan diri sendiri. Sayang pun kalian sama aku. Tak ada satu pun yang mau ikut dikubur. Nah, Bu, ada enggak ibu-ibu mau ikut dikubur sama bapak? Enggak ada kan? Sesayang apapun dia dengan bapak, tetap cepat nanti busuk kata dia. Suruh cepat kubur. Nah, tak ada yang mau. Dan memang tak disuruh pula. Inilah ibu-ibu yang perlu kita ingat. Sehingga apa yang terjadi kalau kita sering ingat, walaupun dia bukan hadis, apa katanya, beramallah engkau seolah wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ini bukan hadis ya, Bu. Apa katanya? Beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok. Kalau tahulah ibu besok kita mati, apa yang kita buat hari ini? Oh, tak pikir jilbab yang 250 ya, Bu. Saya ada beberapa jamaah saya, Bu, saya ceramah macam ini masih ikut dia. Baru minggu kemarinnya, akhir Desember kemarin, ikut dia. Akhirnya masih bulan Januari ini ikut dia, Bu, bulan ini. Ikut dia ngangguk-ngangguk ini mendengar ceramah tuh. Sebelum sholat subuh meninggal ya. Berarti apa pikiran saya? Berarti bapak jamaah yang tadi malam itu sholat isanya yang terakhir, sholat ketika dengan kami tadi. Berarti jam 4 tuh, jam 4 subuh berarti belum sholat subuh, meninggal ya. Padahal sholat isya itu sekitar jam setengah 8, setengah sampai jam 8. Sholat maghrib sampai sholat isya dia masih bersama. Artinya apa, Bu? Secara logika dia masih sehat. Buktinya dia ikut sholat kok. Sholat maghribnya ikut, sholat isyanya ikut, wirid ceramah tausiahnya dia ikut. Tapi datang WA jam sebelum subuh saya tengok, almarhum Sianu meninggal dunia pada jam 4 subuh. Kenapa? Karena memang masalah mati adalah masalah rahasia Allah. Ini bukti kasih sayang Allah kepada kita. Andai Allah kasih tahu kita besok mau mati, oh saya kata jangankan besok, seminggu aja lah, Bu. Datang malaikat bisikkannya sama Bu, apa? Ibu Jumat depan malaikat maut itu datang menjemput ibu besok. Habis sholat asar datang dia besok. Apa kira-kira, Bu? Mungkin ibu dalam seminggu itu makan pun tak mau lagi. Aku makan. Kenapa? Dah dibisik sama malaikat itu sama aku, minggu depan ni aku mau dijemput. Ya, aku mau dijemput. Tak makan kita seminggu tu, kita beramal berbuat baik. Kalau ada masalah hablum minan nas kita belum selesai, kita datang ke rumah-rumah minta maaf. Aku minta maaf lah ya, mungkin kita tak lama lagi. Tapi ini adalah bukti kasih sayang Allah. Tidak dikasih tahunya kita, sehingga kita bisa beraktivitas, bisa normal, walaupun tidak ada satu yang bisa menjamin kita yang hadir ini besok kita masih hidup. Itu makanya kalau ada janji kita dengan siapapun, tetaplah kita bilang diiringi dengan insya Allah. Artinya kalau besok tak sampai, kita sudah bilang akhirnya insya Allah. Berarti tidak selesai, tidak sampai, maka kita tidak menjadi hutang. Karena kita bilang insya Allah, jika izin Allah. Ibu-ibu yang berbahagia, masalah apa itu maut? Ya, maut itu pindah alam dunia kepada alam
akhirat. Alam akhirat itu pintu masuknya apa Bu? Alam barzakh. Jadi kalau ibu mau pindah ke alam akhirat harus mati dulu Bu. Ya, kalau udah mati kita walaupun belum dunia ini kiamat, pindahlah kita. Yang dikubur itu bangkai kita, bukan kitanya. Kitanya udah pindah. Sehingga dia disebut dengan almarhum. Apa artinya Bu? Yang disayang. Almarhum, almarhumah kalau dia perempuan. Almarhum sianu. Kalau sekarang ibu disebut almarhumah marah enggak Bu? Marah enggak? Padahal artinya bagus Bu. Almarhumah itu yang disayang. Rohima yarham, marhumah isim maf'ul ya, kalau di dalam bahasa Arabnya isim maf'ul yang disayang. Kenapa dia disebut almarhum? Kalau sudah maut menjemput kita, tidak perlu lagi ibu di sana wirid, tak perlu lagi ibu di sana sholat asar, tak perlu lagi kita di sana untuk puasa, tak perlu lagi bangun subuh, tak perlu lagi sholat isya, tak perlu sholat maghrib. Dibebaskan semua kewajiban kita ini. Kalau sekarang kan perlu, ya, sedang enak-enak tidur, bangun, waktu subuh sudah datang. Kalau sudah almarhum, tidak lagi dibebani kita dengan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Bahkan kalau dia seorang ayah meninggalkan anak yang masih kecil-kecil, ayah yang meninggal itu tidak lagi punya tanggung jawab kepada anaknya yang di dunia ini. Aduh anaknya 3 nih, yatim anaknya semua. 1 kelas 1 SD, yang nomor 2 kelas 5 SD, yang nomor 3 kelas 1 SMP. Kalau dia sudah meninggal, tidak bertanggung jawab lagi dia dengan anaknya yang masih hidup. Habis tanggung jawab. Tapi kalau di rumah ini juga dia masih hidup, dia tanggung jawabnya tetap. Ibu-ibu yang berbahagia, maka orang meninggal disebut almarhum. Orang meninggal juga disebut wafat. Wafat itu bahasa Arab artinya sempurna. Faman tuwfiya, siapa-siapa sudah diwafatkan, faman tuwaffa na ujurakum yaumal qiyamah, disempurnakan balasan pahalanya. Jadi kalau kita sudah maut menjemput, maka dibayarlah semua ibarat tukang. Diborongnya dulu bikin musola ini, diborongnya umpamanya bikin musola ini sampai siap 75 juta, mulai dari pondasi sampai siap. Pengurus cuma kasih ketika dia mulai bertukang tuh cuma 25 juta. Berapa lagi sisa? 50 juta. Yang 50 juta ini kapan dikasih? Setelah musola ini selesai. Ibu datang kemari, ibu bersedekah, ibu puasa, apapun yang kita buat, kebaikan kita dibalas oleh Allah, tapi tidak semuanya diberikan hari ini. Nanti setelah maut menjemput, sehingga orang mati juga disebut dengan wafat. Kemana kita pindah? Pindah kepada alam barzakh. Barzakh itu apa? Suatu alam gaib yang kita tidak lagi bisa berkomunikasi walaupun sama-sama hidup. Jadi orang mati itu dia hidup Bu, tapi nggak bisa lagi main HP. Kalau ada saudara kita meninggal semalam, dikasih pun HP itu sama dia, nggak bisa kita main telepon lagi. Ya, kenapa? Alam kita sudah berbeda, sudah pindah ya. Oh, udah pindah dah. Kan bisa lagi dah. Sehingga ada batas. Jadi barzakh itu artinya batas. Jadi ibu besok kalau ada orang meninggal, keluarga kita meninggal, ada pula ya di kampung ini sering kemasukan pula saudaranya katanya yang meninggal. Ibu jangan percaya tuh.
Menangislah anaknya, menangislah semua. Kenapa? Masuk emak dia sama si anunya. Bukan emaknya yang masuk, emaknya sudah meninggal, dia sudah pindah alam, tak bisa dia lagi datang. Siapa tuh yang masuk? Itu ada jin korin. Ada jin korin kita ini, tidak ikut dia meninggal, tapi kemana kita dia ikut, jadi tahu dia. Ibu memasak, ibu wirid, ibu mengaji, ibu sholat, ikut dia. Ibu berutang, ibu menggosip, tahu dia. Pas ceritanya Ustaz, iya pas, memang kawan dia kemana-mana dia ikut. Jadi jangan pula ibu bilang, dia masuk, tak masuk dia sama anaknya. Yang masuk itu bukan emaknya, yang masuk itu jin korin emaknya, sehingga tahu dia apa yang dikerjakan emaknya. Jadi jangan pula masuk emaknya yang meninggal semalam itu sama anaknya. Jangan pula ibu yakin itu. Yang masuk itu bukan emaknya, karena emaknya sudah pindah alam. Namanya alam barzakh, ada batas, tak bisa kita lagi saling menyapa, tak bisa lagi kita saling berkomunikasi. Alam barzakh juga disebut alam arwah. Arwah itu jamak dari ruh. Jadi ruh isim mufradnya, jamaknya apa? Arwah. Banyak arwah itu ada alamnya tersendiri. Kita ini masih alam kita jelas. Ada lagi nanti nama alam arwah, atau disebut juga alam gaib. Tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Mereka punya alam sendiri. Yu'minuna bil ghaibi, kita beriman dengan alam gaib. Jadi disebut arwah ya Bu. Jadi kalau arwah itu jamak. Kalau ada lebih dari satu atau lebih dari dua, itu disebut arwah. Kalau satu, ruh, ila ruhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma satu, ila arwahi jami'il muslimin. Arwah orang-orang Islam. Berarti banyak lebih dari dua. Itu arwah namanya. Ya, jadi disebut alam arwah karena dia pindah. Nah, ada orang arwah ini yang tak bisa dia masuk alam dia, Bu. Termasuk orang-orang yang berutang. Tidak diterima dia di alam sana. Masuk ke alam dia. Sama lah kalau ada orang di RT ini tidak diterima sama RT sini, nah kamu tak boleh masuk, pindah ke RT sini lagi. Orang yang terkatung-katung lah, dia tidak pada alamnya karena dia berutang. Sehingga Rasulullah SAW kalau ada orang meninggal, ada hutang, dia tak mau ikut sholat jenazah. Ditanya, ini yang meninggal ini ada enggak utang? Ada utang. Kalian aja lah sholat, aku tahu saya ikut. Bayangkan beratnya utang. Kalau dia ada tinggal sholatnya, masih disolatkannya. Tapi kalau ada tinggal utang, dia tak ikut. Tapi sahabat disuruhnya sholat jenazah karena hukumnya tadi fardu kifayah. Kalau ada utang, Nabi tak mau ikut. Kalian aja lah, aku tak ikut. Kenapa kalian Rasul tak ikut? Orang ini ada utang. Ini Bu ya. Jadi kalau ada utang, Rasul tidak mau ikut sholat jenazah. Jadi Ibu besok kalau ada utang jangan pulang macam Rasul. Itu khusus Bu. Aku tak maulah sholat jenazah. Kenapa? Ada utang ini. Aku tahu betul nih. Utang sama sebelah ini saya di RT ini, utang arisan masih ada ini. Jadi ngapa? Aku tak mau ikut sholat lah. Kita bukan Rasul, tapi Rasul suruh sahabat untuk ikut mensolatkannya, walaupun dia ada. Ibu-ibu yang berbahagia, sering kita sampaikan, yang jadi masalah bukan masalah matinya, tapi apa bekal kita ke sana. Kan itu ya Bu? Apa bekal awak Ustaz kalau awak mati besok? Ustaz sudah bilang tadi, rumah kami yang bertingkat itu, rumah petak kami itu, kebun kami itu tinggal. Anak kami yang sekolah itu tinggal. Suami kami, istri kami yang apa itu tinggal. Berarti apa yang aku bawa ke sana? Ternyata yang kita bawa adalah wal baqiyatus sholihah, amal baik kita.
Harta kita menjadi harta warisan. Rumah kita menjadi rumah warisan. Kebun kita menjadi kebun warisan. Deposito kita menjadi deposito warisan. Orang mati tidak ada harta, tak ada lagi rezekinya, maka dia mati. Kenapa orang itu mati? Sudah diperintahkan kepada malaikat Mikail, hei malaikat Mikail, kau cari dulu rezeki orang ini. Di barat, di timur, utara, selatan dicari. Tidak ada lagi rezeki orang ini, habis dah rezeki dia. Berarti yang harta dia itu bukan rezeki dia. Kalau memang tak ada rezeki dia di dunia ini, barulah diperintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Ainama yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kau berada, walaupun pada tempat yang sangat kokoh, Allah tetap akan mencabut atau menjemput kamu. Di dalam salah satu kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman ini berteman dengan malaikat Israel. Datang malaikat Israel itu bertamu. Apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam? Engkau datang ke sini untuk bertamu atau untuk menjemput aku? Kata malaikat Israel ini, aku datang ke sini untuk bertamu. Kebetulan Nabi Sulaiman itu juga punya tamu, ada orang lain. Orang lain ini yang cerita ini dia takut mati ini, Bu. Ditengoknya lah, jadi tanyanya Nabi Sulaiman, siapa tamumu tadi tuh? Oh, itulah malaikat Israel. Kenapa? Aku aja yang ditengoknya tadi. Takut aku jadinya, jangan-jangan aku mau mati nih. Kalau gitu, mintalah sama Nabi Sulaiman, tolonglah antarkan aku pada tempat yang jauh dari sini. Nabi Sulaiman itu apa kendaraannya? Angin. Dulu nggak ada pesawat ya, Bu. Dulu tak ada pesawat udara, tak ada helikopter. Angin. Tolong perintahkan sama kendaraanmu angin, tolong bawa ini kepada tempat yang sangat jauh, karena dia takut. Ada tadi tamu aku datang, dia aja yang tengok. Malaikat Israel juga, kenapa dia tengok tamu Nabi Sulaiman ini? Rupanya dia sudah datang perintah. Apa perintahnya? Jemput si hamba ini yang namanya ini, tapi bukan di sini, jauh tempatnya. Jadi ibaratnya macam kita makan di piring ya, Bu. Kalau ibu makan di piring, di sini lauknya, di sini gorengnya, di sini sayurnya, kan tak payah ibu. Malaikat itu seperti itu. Dia diperintahkan oleh Allah menjemput orang ini bukan di sini tapi jauh. Dia heran, kok dia di sini itu, maka dia lihat kok orangnya di sini. Saya disuruh tadi tapi bukan di sini saya disuruh. Orang ini juga takut. Kok aku aja dia tengok? Aku takutlah. Nanti jangan-jangan aku dijemput. Maka mintalah dia sama angin. Diperintahkanlah oleh Nabi Sulaiman alaihissalam anginnya untuk mengantarkan tamunya ini ke tempat yang jauh dari Nabi Sulaiman. Sampai di tempat itu, jumpa lagi lah dengan malaikat maut tadi, langsunglah dicabut nyawanya. Jadi tak perlulah kita takut lari daripada kematian. Ibu-ibu yang berbahagia, pernah saya sampaikan dan sering mungkin di dalam majelis ini, jangankan ke alam akhirat, ke Pekanbaru saja kita kalau tidak punya bekal sengsara. Ya bukan sering ku sampaikan sengsara, Ustaz. Saya kemarin ke Pekanbaru pas libur tuh tak ada duit sama sekali, sengsara. Di jalan tak makan, di sana tidur tak di mana. Sampai di Pekanbaru tidur pun tak dapat, mandi pun tak dapat, tidur pun tak dapat. Orang Pekanbaru tak ada yang mau numpang. Memang Ustaz kejam-kejam lah orang Pekanbaru. Kenapa? Kita datang ke sana tidak ada bekal. Coba ibu ada bekal. Oh, orang Pekanbaru nih Ustaz ramah-ramah Ustaz. Aku dulu berangkat, datanglah travel jemput. Saya telepon dari sini, saya nginap di hotel primer. Sampai di hotel, dibukakan pintu travel saya, diambil tas saya dari belakang. Sebelum saya duduk, apa kata resepsionisnya?
silahkan Pak minum, mau yang panas, mau yang dingin, mau air asam, mau air putih. Disilahkan, padahal saya tak kenal sama orang hotel. Belum habis saya duduk, datanglah apanya Bu, pelayannya mengambil tas saya, diantarlah saya ke kamar Bu, dibukakan pintu, sampai di situ dihidupkan AC, dihidupkan TV, disuruh saya istirahat. Apa kata orang hotel? Pak, Bu, kalau mau silakan istirahat. Kalau ada apa-apa, Ibu tak perlu turun, Bapak tak perlu turun, cukup Bapak pencet saja telepon, kami segera datang. Apa Ibu cerita? Oh, memang mantap orang Pekanbaru. Tak kenal, baru jumpa saja dikasih saya minum, disilahkan saya masuk. Tas saya pun dia yang bawa, tidak dibolehkannya saya bawa tas saya sendiri. Bukan orang Pekanbarunya yang hebat, Ibu ke Pekanbaru punya bekal. Ini Ustadz ke alam barzakh tak punya bekal, melarat Bu. Tak ada kenal malaikatnya, ada malaikat rahmat, ada malaikat azab, ada malaikat munkar wa nakir. Sudah sampai di alam barzakh, datanglah dua malaikat munkar wa nakir, bertanya kepada man rabbuka wa man nabiyuka dan seterusnya. Dilempar kita menjerit, semua alam mendengar, ikan di lautan mendengar jeritan mayat, ayam kita pun yang di bawah rumah mendengar, kecuali setan, iblis dan manusia tak didengarnya jeritan mayat yang disiksa. Kenapa? Dia tidak punya bekal. Tapi kalau yang punya bekal, ternyata maut bukan suatu musibah bagi dia, tapi ketika itulah dia menemukan kehidupan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki. Di dunia ini kita tidak menemukan kebahagiaan hakiki. Banyak piti, mewah awak Bu, rumah banyak, harta banyak, anak banyak, sekolah semuanya. Wak kira kalau sudah tua awak senanglah awak nih, bahagialah nih. Oh, situ pula Ustaz semakin parahnya Ustaz. Habis anak cucu pula yang datang. Ya Bu. Kata yang anak yang ini dia lebih sayang ke sana, kata yang nomor 2 lebih sayang ke situ. Ajab awak Ustaz. Apa kata Allah? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dari alam dunia ini. Kalau senang betul. Pagi-pagi, sore kata Rasulullah, ditiupkanlah padanya angin surga. Kita belum masuk surga, kita belum masuk neraka, karena kita belum dihisab. Tapi sudah ditiupkan angin surga. Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Jadikanlah alam kuburnya raudhah, taman dari taman surga. Tak mikir dia lagi salat subuh, tak mikir dia lagi salat maghrib, tak mikir lagi dia puasa Ramadan, tak mikir lagi anaknya orang umur 5 tahun yang ditinggalkannya di dunia, tak mikir dia lagi. Dia sudah senang di sana, menemukan kebahagiaan yang hakiki. Sampai nanti ke alam akhirat, datang pahala salatnya, datang pahala puasanya, datang pahala sedekahnya, datang pahala kebaikan-kebaikannya. Apa kata pahala itu? Berbentuk dan mengatakan kepada kita, man anta, anda ini siapa? Saya adalah temanmu di alam ini. Saya adalah amal kebaikan yang engkau kerjakan di dunia. Akulah pahala sholatmu, akulah pahala sedekahmu, akulah pahala puasamu, akulah pahala kebaikan-kebaikanmu yang lain. Akulah temanmu sampai dunia kiamat. Anak yang kita sayang, istri yang kita cintai, rumah yang kita bangga-banggakan, harta yang kita selalu ceritakan, jabatan yang kita tinggalkan, tidak ada menjadi teman kita. Tapi teman kita datang ibu sore ini ke musola ini, nyumbang ibu, bersedekah kita, puasa kita, menyantuni anak yatim kita, nanti berbentuk pahalalah di sana, menjadi teman baik kita lah di alam sana. Demikian juga sebaliknya.
Kalau kita punya banyak kejahatan dia akan berbentuk sejelek-jelek manusia sampai kita ketakutan. Siapa kamu? Siapa kamu? Oh, apa katanya? Akulah temanmu nanti di sini sampai dunia kiamat. Akulah amal jahatmu ketika engkau kerjakan di atas dunia. Inilah ibu-ibu yang berbahagia yang perlu kita sikapi. Bekal kita, ibu saya dan siapapun kita, ternyata bekal kita ini masing-masing. Ibu tak bisa minta dekingan di sana sama anak, tak bisa minta dekingan sama suami, tak bisa deking siapa? Yang deking kita amal ibadah kita, amal baik kita. Inilah deking kita nanti di alam sana. Al yaumala yang fa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ini kata Allah, tidak ada lagi guna harta, tidak ada lagi guna anak, kecuali adalah hati yang bersih, hati yang sejahtera. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita lanjutkan, Bu. Apa saja yang kita buat setelah ahli waris keluarga kita nanti meninggal, apa yang harus kita selesaikan. Nah, nanti kita sambung, Bu. Karena waktu kita ini sangat terbatas, saya kira kita cukupkan saja. Kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan atau Ibu tanyakan sebelum kita tutup, silakan Ibu, kita muzakarah. Silakan, Bu. Ya. Ya. Yang Ibu tanyakan apa, Bu? Iya, itu banyak-banyak membaca selawat kepada kekasih itu karena dia di Jumat. Ya. Kalau saya ngomongnya lalu. Jadi memang ibu-ibu banyak hadis-hadis khususnya tentang membaca kalimat-kalimat thayyibah, tentang pahalanya termasuk sholawat. Jadi kalau kita baca sholawat atau itu makanya disebut kalimat-kalimat thayyibah. Apa salah satu kalimat thayyibah itu? Sholawat. Apalagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu makanya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Itu kata Rasulullah di dalam hadis yang sahih, itu nanti akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Nah, jadi pahalanya banyak, Bu. Jadi betul kadang-kadang tak masuk akal. Apa contohnya, Bu? Kalau logika yang kita gunakan, sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Itu hadisnya. Sholat sunat fajar itu cuma 2 rakaat, tidak sampai 5 menit. Tapi kata Rasulullah, khairum minad dunya, lebih baik dari dunia dan segala isinya. Kita jangankan dunia di jalan Merdeka ini isinya aja sudah lebih hebat sama kita. Enggak, ada Pajero di situ yang parkir, ada Fortuner yang parkir. Di jalan Merdeka ini aja, jangan dunia dulu. Ruko itu berapa, tanah berapa semeter. Kata Rasulullah, lebih baik itu semua dibanding sholat sunat fajar 2 rakaat. Jadi kalau ibu baca itu memang seolah-olah tak benar, karena kita timbang dengan akal. Itu adalah motivasi untuk beribadah, termasuk membaca sholawat pada hari Jumat, ya Bu. Nah, jadi kalau Ibu baca hadis-hadis itu, ini adalah sebagai motivasi. Yang sebaik-baik kita berzikir itu bukan karena lebih baiknya tadi, tapi karena semata-mata mengharap ridha Allah. Boleh kita mengharap surga, tapi ada yang lebih baik. Kita bukan mengharap surga, tapi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu benar, ya Bu. Ada lagi yang lain, Bu? Cukup, Bu, ya. Ini udah 5:30, jadi saya tengok udah 5:30. Baiklah ibu-ibu yang berbahagia, demikian tausiah kita, insyaallah kalau masih panjang umur, ya.
Mudah-mudahan ibu-ibu ini panjang umur lah semua ya Bu. Karena bekal kita belum cukup ya Bu, belum cukup kita ini, belum cukup. Kita akan lanjutkan bulan depan itu apa saja sebagai ahli waris yang setelah kita siapkan ketika keluarga kita dipanggil oleh Allah. Karena salah satu doa jenazah kita itu, mayat itu, wala taftinna ba'dah. Setelah dia meninggal, Allah mau apa Bu yang Allah malah tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Jadi salah satunya jangan tinggalkan fitnah. Fitnah sesudah dia meninggal ini jangan ada fitnah lagi di keluarga kami. Nah nanti ini akan kita bahas. Baik ibu kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najati min al-maut wal 'afwu 'inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.